Richen berdiri tanpa capital venture, tanpa dukungan biaya-biaya besar dari investor-investor besar di belakangnya. Jadi Richen lahir dari murni komunitas yang sekarang ini ada, yaitu termasuk kita-kita. Baik teman-teman yang punya modal $1, $2, $5 itu kita menjadi pemilik dari Richen ini karena kita yang mengawali. Tujuannya apa? Untuk menciptakan sebuah ekonomi yang berbasis betul-betul transparansi karena tidak ada intervensi dari pihak manapun yang mempunyai kepentingan karena mereka menanamkan modal yang besar di dalamnya. Oke? Nah, potensi pertumbuhannya teman-teman, saya tadi ceritakan, coba kalau misalnya 1, 2, 3, sampai 5 tahun yang akan datang, teknologi ini atau jaringan ini dipakai oleh para crypto lover, dipakai oleh beberapa perusahaan, dipakai oleh orang-orang yang suka kripto untuk melakukan transaksi, maka ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar sekali kepada buat atau untuk siapa? Untuk pemegang ekosistemnya. Siapa pemegang ekosistemnya? Tentu saja adalah anggota komunitas yang mau menjadi anggota untuk memegang ekosistemnya. Jadi ketika Richen ini atau Richcoin ini tumbuh menjadi besar dan menjadi harganya melambung dan semua ekosistem jalan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu tidak hanya menguntungkan segelintir investor saja, tapi keuntungan itu akan dibagikan kepada teman-teman semua yang ikut andil dalam membangun ekosistem ini. Nah, ini keuntungannya. Jadi teman-teman, walaupun main kripto, main blockchain dan sebagainya, teman-teman biasanya kalau main kripto hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga kriptonya saja. Wajar. Mau teman-teman stok barang yang lain juga sama, ketika harganya naik, Anda akan mendapatkan keuntungan. Tapi di sini, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai macam ekosistem yang disiapkan oleh Richen ini. Caranya gimana? Nanti caranya kita bahas di belakang. Oke? Nah, kenapa saya sendiri mengambil proyek ini? Teman-teman, jujur, kalau saya mendapatkan proyek hanya Rich tokennya aja, meme token yang tadinya di staking dan mendapatkan capping 300% selama 100 hari, saya tidak akan tertarik sama sekali. Kenapa? Karena proyek-proyek seperti itu banyak sekali di luaran, ratusan bahkan ribuan, setiap hari lahir seperti itu. Tapi Richen bukan seperti itu, bahwa proyek yang di fase 1 tadi, fase 1 yang token meme token tadi dijadikan di staking untuk mendapatkan 300%, itu langkah awalnya atau titik start. Jadi fase 1 ini adalah titik start, di mana teman-teman akan memulai proyek yang sesungguhnya. Kenapa? Saya melihatnya dari sebuah roadmap ekosistem yang dibangun oleh Richen ini betul-betul satu demi satu dilakukan dan satu demi satu jadi proyek. Kalau tidak ada proyek lanjutannya, ya saya nggak akan mau ngisi Zoom seperti ini, edukasi seperti ini, teman-teman ya. Jadi fase 1 ini hanyalah titik start. Ketika titik start ini sudah mulai berjalan, komunitas sudah mulai berjalan, dan proyeknya mulai berjalan, ini bukan tujuan. Tim Richen developer sudah menyiapkan fase kedua, yaitu infrastruktur dari Richen-nya, jaringan untuk blockchain-nya. Dan teman-teman, Richen menyiapkan infrastruktur dengan pola layer 1 ini, memakai teknologi BOA ini, betul nggak dilakukan? Pertanyaannya kan tuh, apa ini hanya ngomong doang, hanya tulisan doang? Ternyata infrastruktur Richen ini betul-betul dilakukan dan sekarang sudah jadi. Teman-teman silahkan cek di wallet-wallet teman-teman, coba cari, betul nggak sudah ada Richen. Blockchain dengan jaringannya namanya Richen. Ternyata ini sudah jadi. Nah, setelah barang itu jadi, ketika kita membuat sebuah produk dan sudah jadi, apa yang akan kita lakukan pertama? Pasti akan melakukan tes, uji coba, dan itu adalah masuk ke fase ketiga, yaitu testnet. Dan teman-teman sekalian, di dalam testnet ini teman-teman sekarang juga sudah mulai coba, bahwa testnet ini juga sudah berjalan 1 bulan kurang lebih. Sudah banyak sekali ribuan komunitas yang sudah melakukan testnet, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan testnet,
dan baik skala kecil maupun skala besar. Mereka melakukan apa? Ngetes kecepatannya, ngetes transaksinya, madet-madet apa enggak, lancar apa enggak, ngetes bikin koin, ngetes bikin token, dan sebagainya. Silakan, ini sudah jadi. Karena apa? Ketika testnet ini tidak ada bug sedikit pun, tidak ada gangguan atau kesalahan sedikit pun, maka baru akan dilakukan fase keempat, yaitu test mainnet. Setelah mainnet berarti ini kripto sudah akan mulai pre-sale di market. Dan ketika sudah mulai pre-sale, maka fase 1 akan di-close, akan ditutup, dan teman-teman silahkan nanti tinggal melakukan konversi dari token Anda menjadi rich coin. Kalau mainnet sudah jadi pasti akan, kalau pre-sale sudah jadi berarti dipastikan 99,9% pasti akan listing kalau sudah pre-sale ya. Dan itu sudah pasti akan terbentuk sebuah komunitas yang akan berkelanjutan. Nah, ini tujuannya. Jadi teman-teman yang ada di komunitas Richen ini bukan hanya sekedar investor yang atau sekedar pemain yang menaruh uang sekian dibelikan token nanti dapat untung sekian, bukan. Tapi teman-teman nanti bisa menjadi salah satu atau sebagian dari pemilik berbagai macam ekosistem yang ada di Richen ini. Karena Richen sudah menyiapkan berbagai macam ekosistem. Oke? Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa mengambil informasi yang lebih lengkap dan lebih update ya. Teman-teman bisa bergabung di channel-channel Telegram maupun channel Twitter maupun di Discord ya. Teman-teman tinggal klik aja di richcoin.org. Di sana komplit sekali. Nanti teman-teman tinggal pilih mau beli NFT pun di sana ada. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Nanti untuk informasi lebih lanjut silakan teman-teman bisa masuk ke situsnya ya. Oke teman-teman sekalian, itu sebenarnya yang inti yang akan saya sampaikan. Dan sekarang saya mungkin akan sampaikan sedikit tambahan. Apa hubungannya antara kita main token dengan project yang barusan saya jelaskan? Ingat teman-teman ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang apa hubungannya kita saat ini yang sudah bermain Rich Token dengan project yang barusan saya ceritakan. Teman-teman, ini ada Rich Chain. Dan sekarang kita sedang main di fase 1. Namanya Rich Token. Rich Token ini sistemnya akan kita beli di harga 0,0001 dolar, jual 0,00005 dolar atau 50%. Dan ketika kita beli, kita bisa melakukan staking dan akan mendapatkan capping 300% selama 100 hari. Nah, inilah proyeknya. Ini adalah awal. Tapi ini bukan tujuan. Kenapa? Ketika teman beli dan menjadi 300% dalam 100 hari, ini kalau teman-teman mau jual pun sebenarnya sudah untung. Tapi ya apa bedanya dengan proyek-proyek yang di luar sana? Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin ikut proyek yang sesungguhnya? Rich, Anda yang sudah Anda beli dan Anda staking, nanti silahkan konversi menjadi Rich Coin. Karena di Rich Chain ini akan mengeluarkan yang satu yang namanya Rich Coin. Dan Rich Coin ini di fase yang keempat atau fase mainnet. Nanti Rich Coin ini akan pre-sale di market. Yang saya dapat info itu pertama akan di Bitget. Nah, ketika ini sudah di pre-sale di sini, ini bentuknya sudah coin, bukan token seperti yang ada di sini.
Dan di akhir bulan ini atau kemungkinan di minggu-minggu ini atau awal-awal minggu depan itu Rich sudah membuat wallet. Ini salah satu dari ekosistemnya. Dan ketika wallet ini sudah di-download, maka Rich Anda yang ada di token Anda bisa pindahkan ke wallet sini. Setelah dipindahkan ke sini, berarti Anda sudah bisa tukar. Karena ini teknologinya beda, ini pakai BNB, di sini pakai BNB, di sini pakai Rich. Berarti ini nanti kita akan bisa tukar atau kita bridge menjadi Rich Coin. Nah, ini yang kita tunggu. Rich token Anda di sini akan kita pindahkan ke wallet. Setelah ada di wallet, kita bridge menjadi Rich Coin. Dengan perbandingan seperti apa? Ya, perbandingan pasti mengikuti harga market pasar. Mungkin 1000 Rich token berbanding 1 Rich Coin. Ini Rich token, ini Rich Coin. Misalnya seperti itu. Atau 500 Rich token menjadi 1 Rich Coin. Nah, ini belum ketahuan. Tapi intinya perbandingannya pasti ngarahnya seperti itu. Berapa banding berapa, berapa banding berapa. Karena semua juga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau bisa seperti ini dan Rich Coin listing di market, maka apa yang terjadi? Saya akan berikan sedikit ilustrasi. Ini proyek pertama ya. Ilustrasinya gini. Teman-teman punya uang $100. Dibelikan Rich token menjadi 1 juta Rich. Di-stakingkan menjadi 3 juta Rich token. 3 juta. Contohnya di bridge. Ini perbandingan 1000 banding 1. Misalnya. Berarti teman-teman akan mendapatkan 3000 Rich Coin. Kalau misalnya Rich Coin ini bisa listing dengan harga $1 saja, maka uang Anda menjadi $3000. Kurang lebih seperti ini konsep ketika kita holding Rich token. Nah, bayangkan kalau misalnya perbandingannya ini hanya 100 banding 1. Berarti ini akan dapat 30.000. Kalau harganya $1, ya Anda dapat $30.000 kalau dijual. Nah, misalnya ternyata 100 banding 1 jadi 3.000 Rich, tapi harganya bukan $1, tapi $5 di listingnya. Ya 30.000 kali 5. $150.000. Nah, inilah yang kita kejar teman-teman. Angkanya tidak pasti karena harus ngikutin market. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini berpikir secara logika bahwa dia akan jual di pre-sale $0,5, kemungkinan dia akan listing di harga $1. Kalau $1 aja dan ini 1 banding 1000 aja, Anda masih untung besar. Dari modal $100 jadi 3.000. Berapa persen yang bisa Anda dapatkan? Nah, inilah yang awal. Ini adalah proyek awal jangka pendeknya ketika teman-teman hold Rich token. Kalau nggak mau hold gimana Pak? Ya terserah, teman-teman juga bisa langsung jual dengan harga 50% dari harga beli. Saya contohkan teman-teman punya $100, 1 juta token. 1 juta menjadi 3 juta, dijual ya akan jadi $150. Ya tetap untung. Kalau tidak trust. Tapi kalau tidak trust, berarti ketika project ini jadi, ya paling-paling nyesel seperti yang kemarin-kemarin. Tapi ya nggak apa-apa, keputusan ada di tangan Anda semua. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kita bisa seolah-olah menjadi salah satu dari pemilik dari Rich ini, teman-teman. Selain dari mengeluarkan Rich Coin, Rich akan membuat ekosistem yang pertama adalah tadi mengeluarkan Rich Coin. Karena ini adalah project, berarti ini juga sebagai ekosistem juga Rich Coin bisa mendapatkan keuntungan seperti yang barusan saya ceritakan. Ini adalah bridge dari Rich token menjadi Rich Coin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Rich ini membuat wallet. Wallet itu seperti halnya token pocket, Trust Wallet, Tronlink, dan lain-lain. Dan semua
wallet ketika kita menyimpan di sana dan melakukan transaksi, ini pasti ada gas fee. Nah, teman-teman bisa ikut menjadi salah satu pemilik wallet ini dengan cara hanya memiliki saham di sini, sahamnya berbentuk belinya NFT. Selama NFT Anda masih ada di tangan Anda atau di wallet Anda, maka setiap proyek-proyek ini atau ekosistem ini menghasilkan, Anda akan mendapatkan dividen. Sampai kapan? Sampai kapanpun sebelum NFT Anda dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Yang ketiga, ini juga menciptakan sebuah stablecoin namanya USDR. USDR ini ketika Anda ikut menyiapkan LP dan sebagainya atau memiliki memiliki saham di sini berbentuk NFT juga, teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan berbentuk dividen. Ketika ini mendapatkan keuntungan. Yang keempat apa? Dia juga membuat DeFi. Konsep swap, layaknya PancakeSwap, ya, Uniswap, dan lain-lain. Setiap swap pasti memerlukan gas fee. Dan ini menguntungkan. Ketika teman-teman memiliki sahamnya di sini berbentuk NFT juga, maka setiap ini menghasilkan, maka teman-teman juga akan mendapatkan dividen. Yang kelima apa? Ada agregator. Yang keenam apa? Ada exchange. Semua ini akan menghasilkan apabila proyek ini berjalan. Dan semua teman-teman yang memiliki NFT di bidang ini masing-masing, memiliki NFT-nya, berarti seolah-olah teman-teman mempunyai saham. Ketika teman-teman mempunyai saham, berarti teman-teman dianggap sebagai pemilik. Ketika teman-teman sebagai pemilik, berarti ketika ada keuntungan, teman-teman akan mendapatkan dividen. Nah, ini sebenarnya tujuannya bisnisnya, teman-teman. Bukan hanya sekedar kita hold coin saja, atau hold token nanti dijadikan koin dan ketika kita jual menjadi keuntungan buat kita, tapi proyek sesungguhnya adalah ini, teman-teman. Jangka panjang apabila proyek ini betul-betul bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat nantinya, dipakai teknologinya ini atau jaringannya oleh banyak orang, maka ini menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Nah, inilah tujuannya Richen, teman-teman. Jadi jangan berpikir sempit atau jangan hanya sekedar mengandalkan, oh iya saya staking dapat 300%, dijual dari 150%. Itu kecil sekali, itu bisnis yang lain juga melakukan seperti itu. Tapi yang teman-teman harus lihat adalah tadi, ini adalah proyek layer 1, dan layer 1 apabila jadi teman-teman akan bisa mendapatkan keuntungan dari produknya, yaitu Rich Coin, apabila harganya betul-betul bisa ngikutin proyek-proyek layer 1 yang sudah saya ceritakan tadi. Yang kedua, Richen betul-betul tidak mengandalkan capital venture, tapi mengandalkan kita semua sebagai anggota komunitas, yang semua anggota komunitas berhak untuk memiliki sebagian dari saham yang ada di Richen ini, sehingga ketika ini menghasilkan suatu saat nanti, teman-teman sebagai pemegang saham atau pemilik, teman-teman yang akan mendapatkan dividennya. Ya, saya rasa info-info seperti ini teman-teman jarang sekali mendapatkannya, dan teman-teman mungkin di dalam industri blockchain teknologi, apalagi layer 1, baru kali ini mendapatkan momentum dan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari awal saat proyek itu bahkan baru mulai direncanakan. Yang lain-lain mungkin teman-teman sudah kehilangan momentum, sudah tidak dapat apa-apa, bahkan kita dengar pun proyek itu sudah lahir di pasar. Oke teman-teman, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan agar teman-teman bisa mempelajari proyek ini jauh lebih dalam dan bisa mendapatkan potensi keuntungan jauh lebih besar. Dari saya itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Brian, dan nanti kalau ada tanya jawab silakan dilanjutkan, karena kebetulan di rumah ini sedang ada pengajian, jadi suaranya agak terganggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.